Akhirnya untuk pertama kalinya saya melintas jembatan Suramadu bersama si Megatron pula. Ketika kita akan masuk ke jembatan Suramadu, kita sebagai pengendara sepeda motor akan bertemu dengan percabangan. Nah, itu di depan kita ambil jalur yang ke kanan. Terlihat tadi ada rambu-rambu yang menyatakan bahwa sepeda dilarang masuk ke jembatan Suramadu. Sayang sekali ya bagi para penggoes tidak bisa menikmati goes di atas jembatan Suramadu. Namun bagaimanapun juga kita harus memakluminya, karena larangan itu tentunya demi keselamatan para pengguna sepeda juga. Salah satu resiko bagi pengguna sepeda yang melintas jembatan Suramadu adalah adanya bahaya badai atau angin laut kencang yang menerjang wilayah jembatan Suramadu. Tentunya potensi badai di lautan lebih besar dibanding di daratan. Resiko berikutnya adalah karena di jembatan Suramadu tidak disediakan jalur khusus untuk sepeda, sehingga paling mungkin sepeda melintas adalah di jalur untuk kendaraan roda 2. Namun karena kecepatan kendaraan roda 2 jelas lebih tinggi dibanding sepeda, maka keberadaan sepeda di jalur motor akan membahayakan kedua belah pihak. Jalur untuk kendaraan roda 2 ini mungkin memiliki lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Jadi pada jalur ini, motor boleh saling mendahului. Kesan pertama saya saat memasuki jalur sepeda motor di jembatan Suramadu ini sangat senang sekali. Karena ini saya capai dengan perjuangan menempuh perjalanan jauh bersama si Megatron selama hampir 7-8 jam. Meskipun begitu, bagi saya yang baru pertama kali melintasi jembatan Suramadu, apalagi dengan motor, rasanya sedikit agak ngeri karena kita berada di tepi jembatan sehingga dapat melihat dengan jelas pemandangan lautnya. Alhamdulillah saat saya melintas cuacanya cukup bagus. Tidak ada rintik hujan sedikit pun. Jembatan Suramadu adalah jembatan nasional yang melintasi Selat Madura, menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Jembatan ini dimulai pembangunannya pada tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Juni 2009. Panjang jembatan ini adalah 5.438 meter. Awalnya, jembatan ini difungsikan sebagai jalan tol, sehingga semua kendaraan harus membayar biaya tol untuk melintasinya. Namun sejak Oktober 2018, statusnya sebagai jalan tol dihapus, sehingga tidak ada lagi tarif yang dikenakan kepada para penggunanya. Jembatan Suramadu pada dasarnya merupakan gabungan dari 3 jenis jembatan. Yang pertama adalah jalan layang, yang dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perarian dangkal di kedua sisi. Panjang jalan layang pada sisi Surabaya adalah 1.458 meter, sementara pada sisi Madura adalah 1.818 meter. Yang kedua adalah jembatan penghubung yang menghubungkan antara jalan layang dengan jembatan utama. Panjangnya adalah 672 meter, baik di sisi Surabaya maupun di sisi Madura. Kemudian yang ketiga adalah jembatan utama yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter.
Di bawah jembatan utama inilah kapal laut dapat melintas Selat Madura karena disediakan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Sesampainya di Pulau Madura, kita akan memasuki jalur lurus yang cukup bagus. Di sisi kanan dan kiri jalan banyak penjual makanan maupun oleh-oleh. Di Pulau Madura, saya hanya menyempatkan diri untuk berfoto di depan gapura Desa Sendang Dajah dan di depan suatu gedung milik pemerintah Kabupaten Bangkalan, sebagai bukti bahwa saya sudah pernah sampai di Madura bersama si Megatron. Saya tidak melanjutkan eksplor Pulau Madura karena saya mentargetkan hari itu juga sudah bisa kembali ke rumah, sehingga saya harus segera kembali ke arah jalan pulang. Nah, ini saya sudah mengarah kembali memasuki jembatan Suramadu. Untuk arah pulangnya, saat saya melintas ini, jalur khusus kendaraan roda 2 sedang diperbaiki. Sehingga kita disediakan jalur khusus di jalur untuk mobil. Oh iya, menurut info yang saya dapat, di jembatan Suramadu ini kita dilarang berhenti untuk keperluan selfie atau mengambil gambar. Jika kita menghendaki foto yang mewakili keberadaan kita di area jembatan Suramadu, sepertinya ada titik viewpoint di sisi kanan jembatan Suramadu, masih di tanah Surabaya. Namun untuk menuju ke titik itu, dari arah Surabaya kita jangan masuk ke jalur motor jembatan Suramadu, tapi pilihlah jalan di sisi kirinya untuk nanti kita menyeberang ke kanan melalui kolong jembatan. Dalam arah pulangnya, tanpa saya sadari ternyata GPS mengarahkan saya untuk melintas di dekat patung Suro dan Boyo yang menjadi ikon kota Surabaya. Di video ini penampakan patung itu hanya terlihat sekilas saja. Selanjutnya saya melintasi monumen bambu runcing yang terletak di tengah bundaran. Monumen ini mengingatkan kita pada semangat heroik para pahlawan dalam mengusir penjajah meskipun berbekal bambu runcing. Itulah perjalanan touring saya sampai ke Pulau Madura. Alhamdulillah touring ini dapat saya selesaikan dengan kondisi selamat bersama dengan si Megatron. Pesan buat kalian yang baru mencoba touring jarak jauh pertama kali, persiapkan kondisi fisik yang prima. Pastikan pula motor kalian dalam kondisi siap jalan jauh. Oli sebaiknya sudah diganti baru, ban masih tebal, lampu utama cukup terang, lampu sen berfungsi normal, rem cukup pakem, dan segala hal teknis lainnya. Oh iya, jangan lupa, pastikan juga orang di rumah tidak masalah Anda tinggal touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.